Baik, kita lanjutkan kembali ya. Hukum termodinamika pertama ya, itu merupakan ilmu klasik bidang fisika ya, yang sudah ada dari tahun 1850-an ya. Hukum termodinamika ini merupakan pernyataan universal ya, tentang kekekalan energi ya, dan bagaimana suatu perpindahan kalor itu dianggap sebagai perubahan energi, gitu ya. Fakta menyatakan bahwa pada proses adiabatik itu berarti tidak ada perpindahan kalor ya, I sama dengan 0. Maka kerja neto yang terjadi antara dua tingkat keadaan selalu sama, gitu ya. Jadi kerja pada dua tingkat keadaan itu selalu sama. Jadi kalau keadaan awal ya, kemudian menjadi keadaan akhir itu sama ya, sama. Oleh karena itu kerja oleh atau dari suatu sistem tertutup ya, atau massa atur yang mengalami proses adiabatik hanya bergantung pada tingkat keadaan awal dan akhirnya saja, dan tidak bergantung pada proses adiabatiknya, gitu ya. Jadi kalau sebelumnya disebutkan bahwasanya kerja itu adalah tidak tergantung kondisi awal dan akhir ya, tapi tergantung pada proses ya. Nah, di sini di hukum termodinamika 1 ini dinyatakan bahwa pada proses adiabatik itu hanya bergantung pada proses awal dan akhir saja ya, kerja itu ya. Kerja pada sistem tertutup ya. Nah, perubahan energi ya, itu bisa kita tuliskan E2 min E1 sama dengan minus W adiabatik, gitu ya. Kerja adiabatik. Jadi persamaan dasarnya sebenarnya kan balance energi itu delta E sama dengan Q min W, gitu ya, persamaan dasarnya ya. Jadi perubahan energi itu sama dengan perpindahan kalor dikurangi kerja ya. Q itu adalah perpindahan kalor minus W dikurangi kerja. Nah, karena proses adiabatik maka Q-nya sama dengan 0, sehingga persamaan energinya ya, perubahan energinya menjadi E2 minus 1 sama dengan minus W adiabatik. Nah, dalam mekanika energi ya, jadi pada mekanika ini ya, energi total itu adalah merupakan perpaduan dari energi potensial ditambah energi kinetik ditambah energi dalam, gitu ya. Jadi ada 3 bentuk energi: energi potensial, energi kinetik, dan energi dalam. Energi dalam ini itu mewakili perpindahan kalor ya, gitu. Nah, ini contoh beberapa bentuk energi ya, aktivitas molekul ya, yang mana akibat energi itu dia bisa bergerak ya. Nah, bergeraknya ini bisa secara translasi ya, seperti ini. Bisa rotasi ya, rotasi berputar, translasi mengikuti lintasan ya.
Kemudian bisa spin, berputar ya, screw ya, seperti screw ya, spin. Gitu ya. Kemudian ada elektron translasi ya. Elektron melintasi inti atom ya, seperti itu. Bisa juga vibration ya. Jadi molekul itu melakukan vibrasi, macam getar ya. Itu. Jadi macam-macam gerak. Itu menunjukkan bahwa suatu massa benda itu ya, partikel itu dia bergerak ya. Bergerak atau dia menghasilkan energi ya, atau ada perubahan energi, berarti di situ melakukan kerja ya. Nah, energi dalam tadi sudah saya sampaikan, itu adalah jumlah total dari energi mikroskopik sistem akibat kita rotasi, translasi, tarikan dan lainnya antara molekul sistem gitu. Jadi akibat vibrasi gerak-gerak translasi tadi itu merupakan kondisi mikroskopik dari suatu partikel atau atom, dari suatu benda secara makro ya. Nah, itu ya. Jadi akibatnya itu biasanya adalah karena makro nggak kelihatan, secara mikro nggak kelihatan. Nah, kelihatannya secara makro itu biasanya berupa panas ya, berupa panas. Nah, selanjutnya kita membahas tentang perpindahan energi sebagai panas ya. Panas itu adalah modus perpindahan energi yang bukan sebagai kerja, gitu ya. Jadi perubahan atau perpindahan energi itu bisa menjadi kerja atau bisa menjadi panas. Jadi kalau dia tidak sebagai kerja, maka dia dalam bentuk panas ya, perpindahan energinya ya. Ya, dan hanya akan terjadi akibat adanya perbedaan temperatur dengan arah temperatur tinggi ke yang rendah, gitu ya. Jadi perpindahan kalori ini karena adanya beda temperatur. Ketika suatu sistem temperaturnya sama dengan temperatur lingkungannya ya, sekelilingnya, maka tidak akan terjadi perpindahan panas ya, gitu ya. Perpindahan panas terjadi selama terjadi perbedaan temperatur, gitu. Ya. Nah, kemudian kalau tadi ada konvensi tanda daripada W atau kerja ya, maka ada juga konvensi daripada tanda untuk kalor ya, kalor. Jika Q-nya lebih dari 0 atau positif, maka panas berpindah dari sekeliling ke sistem, gitu ya. Jadi sistem ini menerima kalor dari sekelilingnya, menyerap kalor ya. Nah, jika Q kurang dari 0 atau Q-nya negatif, maka kebalikannya. Sistem itu dia melepas kalor ke lingkungan, gitu ya. Dia melepaskan kalor. Kalau menyerap berarti Q-nya positif, menyerap kalor. Kalau melepas kalor berarti dia Q-nya negatif. Adapun modus perpindahan energi sebagai panas itu bisa melalui tiga modus ya, tiga modus. Yang pertama konduksi, yang kedua radiasi, yang ketiga konveksi. Konduksi itu terjadi ketika ada perbedaan temperatur antara dua permukaan yang terpisah oleh material solid, ya, atau fluida. Konduksi terjadi karena adanya kontak molekul partikel ya. Jadi
partikel solid seperti besi ya, logam-logam yang lain ya, itu sebagai benda padat, maka dia akan mengalami perpindahan panas ya. Perbedaan ketika terjadi perbedaan temperatur dari permukaan satu benda ya, misalkan ada satu benda dengan sisi yang berbeda, maka ketika satu sisi diberikan panas, yang lain tidak, maka panas itu dia akan berpindah, merambat melalui dinding material itu ya, dengan ketebalan tertentu ya, Tx misalkan. Nah, itu konduksi ya. Bisa juga fluida ya, misalkan fluida cair. Pada saat awal kita memanaskan air, ketika kondisi air masih diam pada suatu kuali, itu masih konduksi ya. Tapi ketika molekul air bergejolak itu sudah berbeda ya. Tidak lagi konduksi. Kemudian radiasi. Radiasi ini energi yang dibawa melalui gelombang elektromagnetik. Jadi dia tidak perlu media ya. Di kondisi vakum pun itu bisa terjadi radiasi, perpindahan kalor melalui modus radiasi ya. Karena dia hanya butuh gelombang elektromagnetik ya, rambatan gelombang untuk mentransfer energi panas ya. Nah, persamaannya adalah Q sama dengan epsilon ya, kali delta kali A kali delta T, TB min TA ya. Ini beda temperatur antara dua sisi dari suatu material gitu ya, yang dilalui oleh panas. Ya, delta ini konstanta Boltzmann ya. Kemudian kali epsilonnya ya. Ini untuk emisivitas thermal. Kemudian yang ketiga adalah konveksi ya. Konveksi adalah perpindahan energi yang disertai perpindahan massa. Gitu ya. Jadi ada HA delta T ya. TB ini T base-nya ya, dari permukaan benda menuju ke lingkungan ya. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi Q sama dengan HA delta T. H-nya sendiri adalah koefisien konveksi ya. Koefisien konveksi. Kalau K ini di konduksi adalah konduktif thermal. Nanti lebih jauh memang kita perdalam di perpindahan kalor ya. Selanjutnya, prinsip konversi energi pada sistem tertutup. Jadi, persamaan dasar konservasi energi ya, kekekalan energi itu adalah delta E ya, perubahan energi sama dengan Q min W. Gitu ya. Nah, delta E ini tadi sudah disampaikan, perubahan energi itu bisa terjadi karena perubahan energi kinetik, perubahan energi potensial, perubahan energi dalam. Itu sama dengan Q min W. Tadi disampaikan ya, Q itu bisa positif atau negatif. Pada saat dia menyerap kalor, dia positif. Pada saat dia melepas kalor, Q-nya negatif. Kemudian kerja, ketika sistem melakukan kerja, dia positif. Ketika sistem menerima kerja, maka dia negatif. Nah, sesuai hukum termodinamika pertama, pada sistem tertutup, maka persamaannya bisa kita tulis seperti ini. Ya, change in the amount of energy contained within the system during some time interval. Sama dengan ya, jadi perubahan energi ya
pada suatu sistem ya, pada selang waktu tertentu itu sama dengan net amount of energy transfer across system boundary by heat transfer ya. Jadi besarnya energi yang across ya, yang melintasi batas sistem ya, biasanya dibatasi batas putus-putus pada sistem ya, berupa kalor dikurangi perubahan energi yang melewati batas sistem berupa kerja gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga membahas tentang energi analisis siklus ya. Pada siklus daya ya, jika ini suatu sistem ya, kotak ini ya sistem, maka hot body ini ya sebagai sumber panas, dia memberikan panas ke sistem. Jadi ada key in masuk ke sistem. Kemudian ada key out, ini melepas energi berupa kalor dari sistem keluar ya ke cold body ya, pada media yang lebih dingin gitu ya. Nah, di sini ada kerja ya. Nah, kerja yang terjadi itu waste cycle, kerja siklus itu adalah key in ya, kalor yang masuk dikurangi kalor yang keluar gitu ya. Jadi kemudian key in key out. Nah, efisiensi termalnya itu adalah, kalau efisiensi itu biasanya output dibagi input gitu. Outputnya apa? Outputnya adalah kerja yang dihasilkan ya. Kerja yang dihasilkan atau kerja siklus ya. Dibagi inputnya adalah energi yang masuk ke dalam sistem, yaitu key in ya. Sehingga kalau tadi kerja siklus key in dan key out, maka persamaannya ini bisa menjadi key in min key out per key in, atau 1 minus key out per key in. Ya, kemudian pada pompa pendingin pemanas itu berbeda ya. Kalau tadi di sini, ini dia dari perpindahan panas tadi dia melakukan kerja ya. Kerja kalau di siklus daya misalkan panas itu dari boiler, kemudian dia digunakan untuk kerja memutar turbin ya, menghasilkan energi pada generator, energi listrik. Nah, pada siklus pendingin atau pompa panas ya, sistem refrigerasi, maka sistem itu menerima kerja ya, menerima kerja dari surrounding ya, maka dia bisa mengambil panas dari surrounding ya, kemudian dilepas pada sisi yang lain ya, body gitu ya, Nah, itu siklus pendingin ya. Maka kerja siklus sama dengan key out min key in ya, key out min key in ya. Nah, kalau di siklus daya itu dikenal dengan efisiensi termal. Kalau di siklus pendingin itu dikenal dengan COP ya, coefficient of performance ya, atau koefisien prestasi ya. Pada siklus pendingin itu COP itu dikenal dengan beta. Beta sama dengan key in per W siklus. Kebalikan daripada siklus daya uap ya. Kalau siklus daya uap, kerja siklus dikurangi key in ya, ini ya. Kerja siklus kurangi key in. Kalau di sini key in dibagi kerja siklus gitu ya. Kalau sistem siklus pompa panas itu bukan key in tapi key out ya. Key out dibagi kerja siklus ya. Nah,
Pada sistem tertutup atau masa atur itu ada beberapa asumsi ya. Jadi nanti kalau di beberapa soal itu kita menyelesaikan soal itu dengan beberapa asumsi ya. Nah, istilah-istilah asumsi ini harus dipahami ya kalau Anda belajar di buku ya, Moran Safiro ataupun channel. Itu ada beberapa biasanya setelah soal, contoh soal itu ya. Di contoh soal itu ya. Setelah soal itu di bawahnya assumption ya. Jadi asumsi baru solution gitu ya. Jadi harus dibatasi dulu nih, diasumsikan dulu. Kondisinya harus seperti apa gitu ya. Ada batasan permasalahan ya. Nah, setelah masalahnya harus seperti ini ya, diasumsikan ya. Baru kita bisa menyelesaikan soal ya. Contohnya gini. Nah, beberapa asumsinya ya. Tingkat keadaan steady tunak ya. Jadi yang dimaksud dengan steady state atau keadaan steady atau tunak itu artinya sifat-sifat konstan terhadap waktu. Jadi DE per DT sama dengan 0. Artinya tidak ada perubahan energi pada waktu tertentu ya. Ada perubahan waktu atau periode waktu tertentu ya. Dari kondisi A, waktu A menuju waktu B itu kondisinya tetap. Maka itu disebut steady state atau keadaan steady. Kemudian tingkat keadaan tiap titik dalam keadaan keseimbangan ya, equilibrium ya. Itu berarti sifat-sifat dapat diukur oleh alat ukur ya. Jadi kondisi seimbang itu baru bisa diukur oleh alat. Kalau masih fluktuatif itu susah ya, alatnya naik turun. Nah, harus kita bikin rata-ratanya. Nah, kalau di soal itu kita anggap kondisinya itu adalah kondisi seimbang ya. Nilainya itu tidak berubah gitu ya. Kemudian efek perubahan energi kinetik dapat diabaikan. Nah, kalau efek perubahan energi kinetik diabaikan, maka delta KE sama dengan 0. Jadi kalau perubahan energi itu ada delta KE plus delta PE plus delta U ya, energi dalam delta U, maka delta KE sama dengan 0 itu berarti energi kinetik diabaikan. Jika delta PE sama dengan 0, maka energi potensial diabaikan. Kemudian ada istilah isobarik, maka pada dua tingkat keadaan itu tekanannya konstan, sama ya. Kemudian isotermal berarti pada dua tingkat keadaan itu temperaturnya, misalnya temperatur 1 sama dengan temperatur 2. Isobarik, tekanan 1 sama dengan tekanan pada tingkat yang kedua gitu ya. Isokorik itu volumenya konstan ya, atau isokorik ya. Itu volume konstan ya. Jadi volumenya tetap. Jadi volume 1 sama dengan volume 2. Isentalpik berarti entalpinya tetap ya. Nah, nanti di next kita bicarakan apa itu entalpik ya, entalpi. Dari mana nilai entalpi itu bisa kita dapatkan. Kemudian ada proses adiabatik. Adiabatik tadi sudah kita sebutkan bahwasanya I sama dengan 0 ya. Berarti I sama dengan 0 itu tidak ada perpindahan kalor. Bisa dikatakan sistem diisolasi termal secara ideal. Jadi karena tidak ada perpindahan panas itu dianggap terisolasi ya. Gitu ya. Terisolasi. Secara ideal artinya benar-benar tidak ada perpindahan kalor sama sekali ya. Proses isentropik adiabatik reversible. Nah, ini kondisi entropi konstan. Nah, ini di hukum termodinamika nanti kita bahas apa itu entropi ya. Jadi entropinya tetap ya. Kalau adiabatik reversible isentropik berarti entropinya konstan. Di sini berarti merupakan kondisi di mana suatu sistem memiliki efisiensi tertinggi gitu ya. Itu entropi konstan. Kemudian ada proses reversible dalam ya, semua kerugian dalam itu diabaikan ya. Kemudian proses politropik itu berarti PV pangkatnya sama dengan konstan. Tadi kita sudah singgung untuk
kondisi gas ya, itu polytropic ya, tergantung N-nya yang berbeda-beda. Ada gas ideal ya, itu mengikuti persamaan PV sama dengan RT ya, untuk Z sama dengan 1 ya. Nah, ini di bab 3 nanti kita bahas apa itu Z ya. Jadi PV sama dengan RT. Kemudian CV dan CV konstan. Ya. CV dan CV konstan itu umumnya itu terhadap T. Kemudian zat incompressible. Zat incompressible berarti kalau compressible itu dia bisa dimampatkan. Kalau incompressible tidak dapat dimampatkan. Berarti ini zatnya adalah zat cair. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi bab 2 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di pertemuan selanjutnya kita coba bahas di contoh-contoh soal ya, untuk lebih kita memahami konteks materi ya yang kita pelajari. Terima kasih. Makasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa terus mengikuti perkuliahan pada next meet selanjutnya ya, pada pertemuan berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.